pernikahan yang iris kemarin itu, saya itu ibu yang 56 tahun itu menggugat cerai suaminya. Di benak pikiran saya itu udah 56 tahun, apa yang lagi yang mau dicari kan? Ternyata setelah saya cari itu informasinya, ternyata ketenangan batin yang dicari sama ibu. Kekerasan fisik itu mungkin bisa kita abaikan bagi yang perempuan, tapi kesakitan batin ini lebih membuat perih, masih membuat lebih sakit hati lagi. Jadi bagaimana menurut Pak Ustadz, bagaimana kita tuh bisa memanajemen hati bagi kita perempuan-perempuan Islam lebih memahami suami, apalagi kan kalau suami pulang kantor kan capek nih Pak Ustadz, kadang-kadang marah. Nah itu juga kan di rumah capek Pak Ustadz ya kerja. Itu bagaimana kita kata Agim itu memanajemen hati kita supaya kita lebih ikhlas, lebih sabar, menerima kemarahan suami kita atau gimana Ustadz? Terima kasih. Ya, itu memang rumit ya. Agim bisa menjawab dengan baik. Tapi itu dikata. Itu dikata. Kayak gini. Saya tanya sama ibu-ibu ya. Kalau suami menceraikan istrinya, kira-kira yang salah siapa? Umumnya. Kalau suami menceraikan istrinya, kira-kira yang salah siapa? Oke. Sepakat? Nah, sekarang saya balik ya. Kalau istri menggugat suaminya, kira-kira yang salah siapa? Itu beda jawabannya ibu-ibu dengan bapak-bapak. Kalau saya tanya sama bapak-bapak, kalau bapak-bapak menceraikan istrinya, siapa yang salah? Istri dong. Kalau istri menggugat bapak-bapak, yang salah siapa? Istri juga. Pokoknya mau mencerai dia yang salah. Nah ini harus dilihat nih. Ini kan saya pengalaman di Komnas Perempuan ya, sama dengan ibu-ibu pengabdian sama persis. Gini, sesungguhnya perempuan itu secara budaya itu lebih kuat untuk memegang keluarga daripada suami, atau lebih kuat suami memegang keluarga? Istri kan. Jadi istri itu kan yang lebih punya komitmen kuat untuk mempertahankan keluarga daripada suami kan. Ini budaya ya. Kalau lalu istri menggugat cerai, itu berarti ada sesuatu itu. Itu bahasanya ini, saking tidak mampu, saking tak kuat, saking orang kuat mana ini. Jadi pada umumnya ibu-ibu, perempuan-perempuan sekarang ini yang menggugat itu sudah tumpukan sakit yang lama, sehingga ibu-ibu yang seperti ini butuh pemulihan sesungguhnya dalam hatinya. Pemulihan. Tapi kalau dia mengalami kekerasan terus-menerus, kalau belajar psikologi itu saya kan sekarang jadi timnya Mbak Alisa Wahid ya, timnya Gus Dur itu. Saya sering sama beliau sekarang. Saya belajar psikologi juga dari beliau, psikologi keluarga. Jadi ada istilahnya bank itu mengambil dan menyedot, bank kebaikan dan bank kejelekan. Di keluarga itu sesungguhnya ibu-ibu lebih banyak menyimpan atau menarik. Ketika berbuat baik itu menyimpan, ketika senyum itu menyimpan, ketika membantu menyimpan, ketika mencelatu, kamu mencelatu ya? Celatu tuh. Ngomel, bahasa Malang celatu. Kalau sedang ngomel, nah itu narik bank itu. Nah sekarang yang ditanam di bank itu lebih banyak kebaikan atau lebih banyak menarik? Kalau lebih banyak ditarik, itu kosong tuh bank. Makanya ibu harus setiap hari itu menabung kebaikan. Apakah misalnya tiap pagi dihitung tuh. Kalau siang-siang diambil satu, masih ada kebaikan. Kalau pagi-pagi sudah ditarikin itu, itu bisa kosong banknya. Kalau kosong,
hancur. Bisa defisit itu. Kalau defisit rusak banknya ya. Oke. Jadi bagaimana caranya? Saya yakin kalau dalam Al-Quran itu sebenarnya prinsipnya tadi itu. Iradah, tasyawur, tarodin, ya kan? Sebenarnya mau ditambah lagi. Sebenarnya intinya dalam perkawinan itu kesalingan, intinya itu. Saling mengerti. Saling. Jadi apapun dimusyawarahkan. Mau marah saja dimusyawarahkan. Mas, saya mau musyawarahkan. Saya mau marah. Bisa enggak? Kayaknya enggak bisa lah, Pak. Tidak bisa. Enggak sempat musyawarah. Tapi ada teman saya itu. Emosi kadang Kebetulan dadakan. ketua, dia ketua Asia Yogyakarta. Di sini ada Asia juga ya. Nah, ketua Asia Yogyakarta. Dia profesor sekarang, profesor itu hasilnya lebih banyak daripada suaminya. Tapi suaminya tidak mau tahu. Dia seperti masih gagah gitu, masih seperti yang dia kasih nafkah gitu gayanya. Suka nyuruh-nyuruh. Ini kan kadang-kadang psikologi kita ini kadang-kadang tidak stabil. Ibu sebagai apa di KUA? Di Kanwil, ketua Anda? Masih penyuluh. Biasanya kalau jadi pimpinan, ya, jadi pimpinan di KUA lah ya, kan suka mereka ya. Bakang kopi. Seperti gitu kan? Sebagai apa itu? Sebagai ketua. Nah, ketika pulang, keketuaannya tadi dibawa ke rumah itu. Padahal dia ketika itu posisinya bukan sebagai ketua, dia sebagai suami, sebagai pasangan yang harus saling. Nah, kesalingan ini harus dibangun oleh pada suami memang. Jadi pelan-pelan komunikasinya. Kadang-kadang ya ini kan yang buat anak ini kan kita berdua. Yang buat anak ini kan kita berdua. Kita ngeyel berdua ya. Ngeyel ya. Berusaha berdua. Bahkan yang hamil panjang itu kan saya ya. Saya jadi nafkah. Kenapa ketika jadi anak kok sekarang menjadi anak saya ketika hal-hal negatif anak saya, ketika positif anaknya ayah. Kenapa kok tidak ini anak kita berdua ini? Misalnya pelan-pelan gitu, musyawarahnya begitu. Ya, kita kan sering buat berdua ya. Tapi kenapa misalnya nih, kalau pipis anaknya siapa? Ibu. Mana bapak-bapak ini? Ketika pipis anaknya siapa? Anaknya ibu. Ketika BAB anaknya siapa? Ibu. Ketika mandi anaknya siapa? Ibu. Ketika pakai baju anaknya siapa? Ibu. Ketika pampers anaknya siapa? Ibu. Ketika mau tidur anaknya siapa? Ibu. Ketika juara satu anaknya siapa? Ayah. Nah, ini harus dimulai. Saya bilang juga kawan-kawan ini ya, sebagai guru-guru di TK ini, dimulai lah Bu. Misalnya ada TK-TK Fatayat itu ya, TK-TK muslimat. Itu dimulai, ibu dihadirkan. Ini memang panjang sejarahnya ya. Jadi gini, ketika ibu-ibu dengan kurban, kurban itu, sering dengar ceramah kurban nggak? Di masjid? Siapa yang menjadi pahlawan? Yang menjadi pahlawan siapa? Nabi Ibrahim sama siapa? Ismail. Iya itu pasti. Siti Hajarnya kemana coba? Siti Hajarnya ada nggak? Nggak disebut. Padahal ada perannya nggak? Ada. Tapi disebut nggak dalam khutbah? Enggak. Oke. Kalau bukan ibu-ibu yang menyebut siapa itu? Siti Hajar dong ya disebut. Itu kan ada juga Hajar di sana yang terlibat. Ya enggak? Nah, ini kebiasaan jenengan ini. Contohnya ya, percaya ya. Kalau sekolah TK yang jaga anaknya siapa? Ibu. Berapa tahun? Setahun. Pertama 2 tahun kan? Tahun. Oke, lulus. Nyusul lagi kan anaknya kedua kan? Terus lagi. Yang jaga siapa lagi? Ibu. Ibu. Berapa lama? 2 tahun.
Ibu itu sekolah 4 tahun TK. Tapi ketika wisuda yang dipanggil siapa? Bapak. Itu artinya tidak ada penghormatan apapun. Seharusnya disebut wisudawan, wisudawati, Siti Fatimah, putri pasangan ini. Adil itu. Apa dosa? Benar dosa, itu penghormatan luar biasa. Supaya ada itu masa 4 tahun itu tidak disebut sama sekali dan disebut bapaknya. Ya kan? Ya, sama dengan kisah-kisah tadi itu. Jadi intinya dalam rumah tangga itu kesalingan. Maka dalam sebut dalam Al-Quran itu kesalingan. Saling. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Wah, saling. Bahkan hubungan ini anak kecilnya, enggak apa-apa ya. Hubungan keluarga aja itu hunna libasun lakum wa antum. Jadi kalau misalkan membayangkan Allah itu berfirman tuh ya. Allah berfirman sama siapa itu ketika itu? Sama bapak-bapak. Mana bapak-bapak yang panggil itu? Hunna libasul lakum. Jadi bapak-bapak, hunna libasul lakum. Istri-istrimu itu adalah pakaian kamu. Tapi jangan lupa wa antum libasul lakum. Keren enggak itu? Saling apa enggak itu? Saling. Melakukan hubungan aja saling itu. Apalagi dalam hal-hal yang jadi saya kira itu ya kuncinya ya. Jadi tarodeh, iroda berdua, kemudian kesalingan tadi itu bagaimana dibangun. Memang komunikasinya lain-lain. Dan ada lagi satu prinsip namanya husnul tafahum, saling memahami dengan baik. Itu tadi di dalam Al-Quran itu ada itu ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarithu nisaa karham. Wala ta'duluhunna litathabu bi ba'di ma ataytumuhunna illa ayyatina bi fahishatin mubayyinah wa ashiruhunna bil ma'ruf. Itu keren sekali, saling memahami. Saya kira itu masih ada lagi? Satu lagi? Ada lagi? Terima kasih Pak Kiai, saya kira semuanya sangat antusias dengan diskusi pada sore hari ini. Saya juga sangat tertarik. Jadi